Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Good morning, student. How are you this morning? Alhamdulillah, I'm fine too. Nice to meet you. Oke, baik. Pada pagi hari ini, Ustadz bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita semua harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah telah memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka, walaupun melalui pembelajaran daring yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian berselawat kita kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang qada dan qadar. Qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang ke-6. Oleh sebab itu, wajib kita yakini tentang qada dan qadar itu. Karena qada dan qadar itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkannya kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu air, baik itu angin, ya, air, bumi, ya, gunung, matahari, bulan, bintang, planet-planet lainnya, dan semua makhluk yang ciptaan Allah, semua makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, semua sudah Allah tentukan penciptaannya dan ketentuan-ketentuannya. Nah, oleh sebab itu Ustadz akan mengajak antum untuk memahami konsep daripada qada dan qadar ini melalui video yang akan Ustadz kirimkan, ya, atau Ustadz tayangkan setelah perkenalan kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, silakan disimak baik-baik videonya. Kemudian nanti Ustadz juga akan bantu menerangkan tentang video tersebut. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, yuk mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ustadz tampilkan video pembelajarannya, maka antum Ustadz beritahu dahulu tentang qada dan qadar itu, ya, karena dia merupakan rukun iman yang ke-6, ya, jadi mesti harus kita fokus dalam memperhatikannya, ya. Yuk, mari kita simak videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Nah, untuk pertama ini Ustadz akan mempersiapkan video buat antum semua yang Ustadz berjudul qada dan qadar, ya. Nah, Ustadz berharap tujuan kita ini dalam mempelajarinya, kita betul-betul yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan berikutnya, dapat kita amalkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian tentunya
tujuan yang berikutnya adalah kita dapat paham untuk materi kita di sekolah. Ya, kita mulai ya. Pertama tentang kodo. Ya. Kodo itu menurut bahasa. Bahasa itu adalah kata. Ya. Menurut kata, kodo itu artinya keputusan. Ya, keputusan ataupun ketetapan. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, kodo itu adalah secara maknanya, ya. Secara maknanya, kodo itu merupakan keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkannya kepada makhluknya. Itu pengertian daripada kodo, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian kodar. Sama, kita bagi dia dalam dua bagian, yaitu pertama pengertian secara bahasa. Kodar, pengertiannya secara bahasa itu artinya adalah ukuran, atau bisa juga kita sebut kadar, ya. Ukuran atau kadar atau takaran. Nah, secara maknanya kodar tadi adalah sebuah ukuran atau kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu yang sudah ditetapkan kepada makhluknya, ya. Nah, ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini antum paham kira-kira perbedaan antara kodo dan kodar? Ya. Nah, sebagai kesimpulannya, berarti kodo dan kodar itu adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada kadar atau ukurannya kepada makhluknya. Jadi kita bukan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ya, tapi sudah ada ketentuannya. Berarti kalau sudah ada ketentuan, berarti ada usaha yang bisa kita raih untuk kita mendapatkan ukuran yang lebih besar. Atau kalau kita tidak berusaha, maka ukuran yang kita dapatkan itu akan kecil terhadap keputusan atau ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kodo dan kodar adalah segala ketetapan dan ketentuan dari Allah, ya, kepada makhluknya. Nah, untuk dalil ini antum bisa melihat di surat Al-Hadid ayat 22. Ya, surat Al-Hadid ayat 22. Itu menyatakan tentang adapun musibah yang terjadi itu semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apapun yang terjadi, ya, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Karena sesungguhnya Allah mudah sekali dalam memberikan keputusan, dan Allah mudah sekali dalam memberikan ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, adapun qadar, ini dalilnya bahwasanya Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang berkurang, ya, semua sesuai dengan ukurannya. Nah, berarti bagi contoh itu kematian, ya, tidak ada bisa ditunda-tunda. Pendapatan hari ini, ya, itu juga sudah ada keputusannya dari Allah. Berarti kodo dan kodar juga bisa juga kita katakan sebagai takdir. Ya, bisa kita katakan sebagai takdir. Nah, takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mubram. Ya, takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah-ubah. Ya, seperti mati, jodoh, musibah, ya. Itu nggak bisa lagi dirubah. Kalau Allah sudah menetapkan, ya tidak ada yang bisa merubahnya atau menahannya. Nah, yang kedua adalah takdir mu'alak. Takdir mu'alak ini berbeda dengan mubram tadi, yaitu takdir yang bisa dirubah-rubah. Bagaimana cara merubah takdir tadi? Ya, dengan usaha dan doa. Karena ukurannya sudah ada, tergantung kita mau merubah ukurannya tadi. Dan ini ya, tidak semuanya bisa kita rubah. Contoh kematian yang tadi di atas itu nggak bisa. Ya, kalau yang ini paling misalnya sakit bisa sembuh kalau usahanya kuat. Misalnya miskin bisa kaya kalau usahanya banyak, ya. Nah, demikian. Nah, karena segala sesuatu itu Allah katakan hanya manusialah yang mengusahakannya. Allah itu dia memberikan hasil daripada usaha-usaha yang sudah
dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kira-kira sudah paham bukan tentang pelajaran kode dan kodar kita? Nah, oleh sebab itu nanti Ustadz tambahkan juga dengan rangkuman ya, ataupun Google Form, soal-soal. Nah, bagaimana pembelajaran tadi? Antum sudah dapat memahaminya? Ya, ini baru pertama kali kita mempelajari kode dan kodar. Ustadz harap dari keterangan yang sedikit tadi dapat antum pahami ya. Nah, untuk itu Ustadz berikan tambahan pemahaman antum melalui rangkuman yang akan Ustadz buatkan ya. Kemudian Ustadz tambahkan juga dengan soal yang bisa antum kerjakan dengan melihat video tadi. Dilihat lagi video tadi ya, agar antum bisa paling tidak merekam apa yang sudah antum dengar, kemudian antum tuangkan dalam tulisan sehingga lebih mengikat pengetahuan antum tentang kode dan kodar. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan keberkahan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.